Gerakan Poros Maritim Indonesia Geomaritim. Salam Cakrawati Samudera, sahabat maritim Nusantara. Selama ini kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terampas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut IAL di Surabaya 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi congos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun negara maritim, Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikianlah salah satu kutipan dari deklarasi. Sahabat maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa.
Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan Laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan